wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Amelia Nurseha pada Learning Journal pertemuan kedua pada mata kuliah Public Speaking ini, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2025. Ketika kelas dimulai itu tidak langsung menyampaikan materi, namun dimulai dengan memanggil 3 orang terpilih pada hari itu untuk berbicara di depan kelas gitu. Ada yang menyampaikan ceramah dan motivation gitu, sesuai dengan warna dan kemampuan masing-masing gitu. Nah, baru setelah penyampaian dari teman-teman yang berbicara di depan, baru kemudian Bapak Adi menyampaikan beberapa materi sedikit tentang public speaking, dan kita kembali mention kembali tentang apa itu public speaking pada learning journal pertama. Public speaking adalah sesuatu hal atau kegiatan yang kita berbicara di depan umum. Kemudian, public speaking ini merupakan bentuk penyampaian informasi atau pesan dalam berbagai bentuk, contohnya seperti suara, lisan, gambar-gambar, ataupun simbol-simbol yang ditunjukkan kepada halayak. Nah, proses public speaking ini juga itu terstruktur dan terencana gitu, dan halayaknya pun teridentifikasi gitu, ada bentuknya gitu. Nah, public speaking ini juga merupakan upaya untuk mengajak atau mempengaruhi atau berdiskusi dengan audiens ataupun halayak. Nah, mengapa sih dirasa tuh kayaknya public speaking ini sangat penting gitu ya? Sempat dimention juga pada pertemuan pertama bahwa kenapa public speaking ini penting ya, karena tuntutan zaman dan persaingan semakin ketat. Kemudian orang sukses itu pasti berawal dari orang yang bisa berbicara di depan umum atau good speaker. Kemudian semua pekerjaan juga membutuhkan orang yang bisa berbicara gitu untuk menyampaikan komunikasinya gitu. Nah, apa sih yang menghalangi kita atau membuat kita terpenjara gitu ketika berbicara di depan umum? Yang pasti sih ya, yang pertama itu tuh adalah ketika kita merasa takut dan gugup ketika berbicara di depan umum, dan juga itu yang membuat kita akhirnya merasa takut untuk berbicara. Solusinya adalah untuk berlatih dan berdoa. Dan kemudian 3 hal yang harus kita ingat ketika kita menjadi public speaker adalah ketahui diri kita, ketahui materinya, dan ketahui siapa yang kita bicarakan. Kemudian bagaimana cara kita agar bisa presentasi dengan baik? Yang pertama itu kuasai materinya, kemudian latihan dan bayangkan bahwa kita sedang berada di posisi ketika menjadi seorang pemateri gitu. Kemudian perhatikan body language kita, eye contact kita, kemudian intonasi kita, dan bahasa kita apakah relevan, apakah bisa diterima, apakah sopan gitu. Kemudian selipkan beberapa jokes yang mungkin relevan gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk berinteraksi dengan audiens agar ketika kita menyampaikan materi itu tidak boring gitu ya. Nah, adapun 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadi public speaker adalah dengan menarik perhatian atau attention dari audiens gitu, dengan melakukan hal-hal yang bisa menarik, kemudian membuat pernyataan atau menunjukkan data-data yang relevan dan mungkin akan menarik gitu bagi audiens. Dan kita juga harus menyampaikan humor yang sedang viral mungkin, atau menyelipkan inside jokes tadi yang bisa diterima oleh semua kalangan gitu, dan menceritakan hal-hal yang relevan dengan materi yang kita sampaikan, atau menyampaikan materinya juga dengan kredibilitas gitu. Dan juga hal yang perlu kita hindari ketika kita berbicara di depan umum adalah dengan langsung memperkenalkan diri kita gitu. Makanya jarang pemateri itu ketika memulai pembicaraan langsung memperkenalkan dirinya. Namun beberapa pemateri juga itu memulai pembicaraan dengan basa-basi ataupun menanyakan kabar gitu. Nah, untuk mendapatkan attention dulu dari si pemateri, dari si audiensnya gitu. Makanya baru setelah mendapatkan attention, baru beliau semua memperkenalkan dirinya gitu. Nah, perlu kita perhatikan juga bahwa first impression kita itu sangat penting gitu tuh, untuk mendapatkan image yang positif dari audiens gitu. Nah, perlu kita perhatikan bahwa komunikasi itu ada 2, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Nah, komunikasi verbal ini adalah ketika kita menyampaikan
materi kita, apakah materi yang kita kuasai itu relevan gitu. Nah, kemudian komunikasi nonverbalnya ini adalah bagaimana cara berpakaian kita, cara berbicara kita, intonasi kita, dan kecepatan berbicara kita, apakah terlalu cepat ataupun terlalu lambat, kemudian eye contact kita, dan interaksi kita dengan si audiens. Nah, kemudian komunikator juga memiliki dua kredibilitas, yaitu ada kredibilitas ekstrinsi dan kredibilitas intrinsik. Nah, kredibilitas ekstrinsi ini adalah kredibilitas yang diciptakan sebelum si pemateri ini menyampaikan materinya. Nah, kredibilitas intrinsik ini adalah kesan atau citra yang ditimbulkan setelah si pemateri menyampaikan materinya. Nah, adapun syarat-syarat menjadi seorang public speaker adalah dengan sabar, dengan menguasai materi, kemudian membuat planning apa saja yang akan disampaikan, kemudian bersiap-siap baik itu persiapan mental ataupun materi gitu. Nah, adapun kita harus langsung action gitu, langsung latihan, langsung practice gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Learning Journal pada pertemuan kedua kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.